perbukitan Matauli itu sudah mulai menunjukkan pergerakan. Tanahnya itu sudah mulai menunjukkan pergerakan. Pohon sudah mulai berjatuhan. Hingga siang hari sinyal masih hidup, masih banyak masyarakat yang saling mengabarkan di media sosial. Menjelang sekitar jam 3 sore itu tiba-tiba longsor besar ya di perbukitan Matauli dan itu menerjang gudang PLN. Kebetulan di jalan itu juga ada perumahan, namanya Perubahan Jafar, dan di jam 4 itu rumah itu sudah tergenang. Air sudah setinggi plafon, Mbak. Perbukitan Matauli itu memang sangat membantu kami untuk memenuhi air bersih. Ribuan orang sekarang itu bergantung kepada air bersih yang dihasilkan dari sumber-sumber mata air di perbukitan Matauli. Mirisnya adalah, mohon maaf Mbak, kalau bisa saya tambahi, saya bisa bilang bahwa perbukitan Matauli itu menjadi alam yang merenggut nyawa, tapi juga alam yang telah memberi hidup bagi ribuan orang. Sampai 10 hari bencana hari ini, perbukitan Matauli itu masih terus mengalirkan air kepada masyarakat. Dan digunakan oleh ribuan orang untuk minum, untuk mencuci, untuk masak, dan lain sebagainya. Saya punya tetangga di bank sampah yang sekarang, Mbak, mereka itu membangun pondok darurat. Rumah mereka tergenang setengah rumah mereka sudah tidak layak ditempati. Mereka sekarang membangun rumah di sawah yang juga mereka pinjam. Mereka membangun pondok darurat di sana dan saya membagi sumber daya yang saya punya. Nah, ini yang harus disentuh secepatnya dengan cara apapun. Agar mereka bisa bayangkan, Mbak, 10 hari sampai sekarang tidak terbayang mereka di sana itu makan apa. Bagaimana cara mereka bertahan? Ini luar biasa, Mbak. Saya tidak ingin mengkritik pemerintah lamban dan sebagainya. Mungkin pemerintah juga punya kendala, punya tantangan, punya jalur administrasi yang panjang. Saya tidak mencoba untuk mendiskreditkan pemerintah, tidak. Tapi saya harap agar pemerintah juga bekerja keras. Orang-orang yang ingin mengambil kesempatan dan keuntungan dalam momen bencana ini, tolong berhenti. Saya mendapat kabar kemarin, Mbak, beberapa bupati di Aceh bahkan mengeluarkan surat pernyataan menyerah. Iya. Karena kondisi bencana ini mirip dengan tsunami tahun 2004. Saya sangat menekankan agar para mafia, para orang-orang kelompok-kelompok yang ingin memanfaatkan situasi ini, konflik politik yang terjadi selama ini berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Dila Hantika. Kawan, inilah seperti yang kita ketahui memang terdapat bencana alam yang sedang menimpa 3 wilayah, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Aceh. Kalau kita lihat di media sosial maupun di berita manapun, sampai saat ini masih dalam proses evakuasi korban dan juga distribusi bantuan logistik. Kawan, inilah kita akan mencoba menghubungi warga yang terdampak langsung dari bencana alam ini, tepatnya di wilayah Tapanuli Tengah, di Kecamatan Pandan, Kelurahan Pandan, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Beliau adalah Damai. Assalamualaikum Mas Damai. Mas Damai, boleh diceritain nggak sih kondisi saat ini di wilayah Mas Damai berada itu seperti apa? Saya itu tinggal di Kelurahan Pandan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Papua Tengah, Sumatera Utara. Kalau kondisi saat ini, saya berada di pos Basarnas, kebetulan numpang ngecas, Mbak. Dan ini berada di daerah Gor Pandan, tepatnya di depan kantor bupati, di mana banyak posko yang sudah didirikan oleh berbagai instansi. Kalau melihat aktivitas masyarakat hari ini, di hari ke-10, semua memang masih mencari peluang untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ya, Mbak. Ada yang ngantri untuk beli tabung gas, ada yang ngantri untuk beli bahan bakar minyak, ada yang ngantri untuk mengambil beras. Itu, dan terlihat juga berbagai instansi juga dengan truk-truk itu membawa keperluan bahan makanan untuk disalurkan. Walau saya tidak terlalu tahu pasti bagaimana metodologi dan mekanisme penyalurannya. Kemudian selain itu teman-teman Basarnas juga sudah dibagi ke beberapa lokasi juga mungkin ya, Mbak, untuk melakukan evakuasi.
Begitu mungkin Mbak kondisi saat ini, dan ya bagaimana kondisi masyarakat yang terkena bencana ya semua coba dalam kepanikan pastinya ya. Mas Damai, kalau misalnya dari kondisi saat ini, apakah masih tergenang banjir atau mungkin warga sudah mulai membereskan sisa-sisa lumpur atau sisa-sisa sampah dari banjir, atau apakah warga-warga di sana sudah kembali ke rumah, dan bagaimana untuk kondisi air dan juga listrik di sana? Oke. Kalau terkhusus di Kecamatan Pandan itu untuk sebagian besar masyarakat yang terkena dampak banjir sekarang sedang berbenah untuk rumahnya masing-masing, terutama untuk beberapa tempat yang memang pada saat kejadian itu air berketinggian 2-3 meter, itu sebagian sudah masih berada di pengungsian, Mbak. Sebagian lagi sedang berjuang untuk membersihkan rumahnya, mengeluarkan perabotan, menjemur perabotan yang rusak, kemudian ditumpuk di depan rumah dan itu menjadi sampah. Begitu kondisi yang terjadi saat ini. Sementara yang tidak terlalu terkena dampak bertahan di rumah masing-masing, tentu saling menguatkan yang terpenting ya, saling menguatkan, saling membantu, saling berbagi sumber daya. Gitu. Kalau soal listrik hari ini belum ini Mbak, belum hidup. Informasi terbaru yang kami dapatkan itu listrik ada pernyataan resmi dari siapa gitu ya, pejabat, hari Jumat nanti tanggal 5 dipastikan, katanya ya Mbak, kabarnya dipastikan listrik akan sudah aktif di Kabupaten Lampung Tengah. Walau si Bolga itu sudah aktif Mbak, Bolga sejak 2 hari yang lalu listriknya sudah mulai hidup. Oke. Mas, kalau kejadiannya itu persis di tanggal 25 ya Mas ya? Kejadiannya di tanggal 25, tapi hujannya itu sudah mulai terjadi deras sejak tanggal 24 malam. Oh, udah dari malam ya Mas ya, dari 1 hari sebelumnya ya. Pada saat itu kondisinya di sekitar Mas Damai itu seperti apa? Apakah langsung airnya langsung dapat air kiriman tinggi atau seperti apa tepatnya di wilayah Mas Damai sendiri di Kecamatan Pandan ini? Ya, yang bisa saya ceritakan gini Mbak. Pada saat kejadian itu saya berada di bank sampah. Saya kebetulan juga ngelola bank sampah di sini ya. Bank sampah saya itu berhadapan langsung juga dengan ada bukit di pusat jantung kota Pandan itu, namanya Bukit Matauli, orang populer namanya. Di sejak malam 24 itu hujan memang deras terus dan ya sudah mulai was-was. Tapi ketika pagi itu semakin mengkhawatirkan karena air sudah mulai menggenang. Dan kemudian perbukitan Matauli itu sudah mulai menunjukkan pergerakan. Tanahnya itu sudah mulai menunjukkan pergerakan. Pohon sudah mulai berjatuhan. Hingga siang hari sinyal masih hidup. Masih banyak masyarakat yang saling mengabarkan di media sosial bahwa untuk hati-hati. Termasuk saya juga waktu itu menginformasikan bahwa perbukitan Matauli itu sudah mulai mengkhawatirkan. Dan menjelang sekitar jam 3 sore itu tiba-tiba longsor besar ya di perbukitan Matauli, dan itu menerjang gudang PLN. Menerjang gudang PLN itu tembus berkas berserakan di jalan, dan dari situ air mulai besar. Di depan bank sampah itu air mulai besar. Bersyukurnya saya di bank sampah itu lokasi bangunan saya itu tinggi, tidak sampai air. Ya, tidak dan tidak sampai tergenang air, dan walau secara tiba-tiba air memang tiba-tiba besar. Langsung tinggi ya Mas ya? Langsung tinggi, air tiba-tiba tinggi, termasuk di tempat kami yang sebenarnya ya terbilang tinggi Mbak. Walau selama ini daerah bank sampah itu memang rawan banjir juga, tapi tidak sedahsyat yang sekarang. Di sekitar jam menjelang jam 3 lewat itu listrik sudah padam Mbak. Jam 3 sore? Ya, di sekitar segitu Mbak ya, listrik sudah padam. Tapi kan sinyal handphone masih aktif. Sinyal masih aktif, masih bisa saling berkabar. Sekitar jam 4 saya akhirnya memutuskan keluar dari bank sampah menuju rumah. Dan di jam itu sudah ada 2 titik longsor
di dekat bank sampah saya di Perbukitan Matauli, di Jalan Tuka tepatnya. Ada Kelurahan Ada korban jiwa dari longsor itu, Mas? tidak, kebetulan di longsor yang sisi saya itu tidak ada korban jiwa, tapi di sisi sebelah Perbukitan Matauli itu juga terjadi longsor dan disitulah yang akhirnya ada korban jiwa 3 orang. Kalau saat ini korban jiwanya sudah ditemukan atau seperti apa? Sudah dievakuasi oleh teman-teman SAR sekitar hari ke-berapa gitu, hari ke-6 sudah selesai evakuasi di sana. Nah, saat itu air di jalanan sudah tinggi, saya harus menerobos longsor sebanyak 2 titik di jalanan Tuka. Dan kemudian kebetulan di jalan itu juga ada perumahan, namanya Perubahan Jafar, dan di jam 4 itu rumah itu sudah tergenang. Air sudah setinggi plafon, Mbak. oh Air sudah setinggi plafon, orang-orang sudah berkeluar dari rumahnya. Dan saya sempat ngambil gambar sebentar, ngambil foto. Kebetulan saya juga jurnalis kan, Mbak, jadi atau pernah foto. Saya sempat ngambil foto dan kemudian terus jalan menuju rumah. Dan jalan menuju rumah itu sudah tergenang air sampai berketinggian, ada yang sampai hampir sedada airnya. Akhirnya saya sampai di rumah itu dari bank sampah itu di jam 8 malam. Jalan kaki, karena memang rintangannya cukup berat ya kan. Airnya juga di beberapa titik deras. Sampai di rumah, saya akhirnya ketemu sama keluarga dalam kondisi selamat. Air hanya sampai semata kaki dalam rumah, tapi lumpurnya luar biasa, Mbak ya. Iya. Lumpur bawaannya itu luar biasa. Dan setelahnya ya air pelan-pelan mulai surut. Di malam itu listrik sudah padam, kami bertahan di rumah. Tetap bertahan di rumah ya, Mas? Bertahan di rumah, Mbak. Kami tidak berani untuk keluar karena takut sewaktu-waktu air naik lagi. Karena di malam itu beberapa kali hujan sempat turun lagi. Hujan sempat turun lagi. Itu kejadian di hari pertama, Mbak, di tanggal 25. Berarti bisa dibilang kalau lokasi Mas Damai sendiri itu tidak terlalu parah, tapi beberapa meter dari wilayah Mas Damai itu cukup terdampak parah ya, sampai air tinggi sampai seatas plafon rumah ya? Ya, Mbak. Nah, kalau untuk bantuan pendistribusiannya kan tadi Mas Damai juga sempat bilang pendistribusiannya Mas Damai sendiri juga tidak tahu seperti apa. Nah, berarti saat ini kalau di wilayah Mas Damai, apa yang sangat dibutuhkan oleh warga sekitar, Mas? Kalau pendistribusian makanan dan kebutuhan logistik sembako gitu, Mbak, ya, yang kami dapat informasi disalurkan melalui kelurahan-kelurahan dan kepala-kepala lingkungan. Nah, kami di kompleks perumahan kami itu untuk apa ya, Mbak, ya, untuk juga mengantisipasi bahwa sudah tentu pihak kelurahan dan Kepling juga sibuk gitu ya, Mbak, ya, sibuk dan begitu banyaknya yang harus ditangani. Itu kenapa kami di lingkungan kami secara inisiatif untuk membangun dapur umum sendiri. Membangun dapur umum sendiri dan sempat dibantu oleh pemerintah setempat. Kami dapat pasokan beras, dapat pasokan minyak makan, mie instan, tabung gas, ada 2 unit, dan itu yang kami gunakan sampai sekarang untuk bertahan. Karena akan kesulitan mencari sumber daya seperti ini kan, Mbak. Betul. Dan dapur umum mandiri yang kami dirikan itu sekarang secara bergantian dan bergotong royong untuk masak, mencari air bersih, gitu. Dan sumber daya yang kami miliki masing-masing itu ya kami kerahin juga sebagian untuk membantu dapur umum. Misalnya saya, Mbak, saya punya teman-teman di luar sana yang mungkin ingin membantu berdonasi, misalnya dia kirim ke saya ambil duitnya, saya serahin ke dapur umum itu. Jadi kita di sana mencoba menerapkan konsep gotong royong, Mbak, dari kita untuk kita. Setidaknya kalau lingkungan kami itu bisa kami jaga dengan baik, pasokan kebutuhan kami dengan baik, secara tidak langsung itu juga membantu mengurangi misalnya jumlah orang. Kami harus kami membantu untuk mengurangi antrian tabung gas misalnya. Kami membantu untuk mengurangi antrian di SPBU misalnya, gitu-gitu, Mbak. Itu kan bantuan juga yang dibutuhkan di tengah kepanikan saat ini.
Tadi Mas Di Damai, komplek kami, di komplek kami itu ada 180 kepala keluarga, Mbak. Yang juga mungkin juga sekarang sedang dalam susah. Mohon maaf, Mbak, kebetulan ke pos Basarnas ini ada Bupati Tapanuli Tengah lagi berkunjung. oh iya, baik Mas. Gimana, Mbak? Boleh, apakah bupatinya menyampaikan sesuatu atau memberikan bantuan atau hanya berkunjung saja? Belum tahu, Mbak, ini masih dalam penanganan. Boleh, kalau misalnya Mas Damai mau mengambil gambar dulu, silahkan nanti kami lanjutkan kembali. Tidak, Mbak, tidak. Oh, enggak. Tapi sepertinya saya harus bergeser, Mbak. Karena ini juga. Baik. Apa nggak dilanjut aja? Mas Damai itu sempat ngasih tahu ke saya bahwa untuk akses air itu Mas Damai harus jalan sekitar 3 kilometer. Nah, itu gimana ceritanya? Apakah akses air bersih di sana sangat sulit selain memang listrik yang masih padam dan dijanjikan oleh pemerintah akan pulih tepatnya di tanggal 5 Desember nanti, yaitu hari Jumat. Dan tadi Mas Damai juga sempat cerita ke saya kalau di komplek Mas Damai ini sebenarnya tidak terlalu berpengaruh secara tadi Mas Damai bilang kayak banjir juga tidak terlalu tinggi, cuman efeknya amat sangat terasa gitu ya. Efeknya cukup besar, jadi kemana-mana efek dari bencana alam ini. Iya, kalau sumber air bersih di sini itu memang masih sulit sampai hari ini. Wow, sejak kemarin kami juga melihat dan mendengar kabar bahwa ada tangki-tangki air yang disediakan di beberapa titik di Kecamatan Pandan, dan tentu ini tidak akan cukup, Mbak. Makanya kami juga tidak hanya kami, masyarakat kebanyakan itu sekarang terus mencari sumber-sumber air bersih. Kalau kebetulan saya ngelola bank sampah, ada becak yang saya punya. Saya tuh hampir setiap malam itu pergi bank sampah saya. Nah, karena kebetulan di bank sampah saya itu mendapatkan sumber air bersih dari perbukitan yang longsor tadi. Oh. Iya, jadi selama ini kan memang ada air di situ, dan setelah longsor kami perbaiki sumber air bersih itu, dan itu menjadi tempat kami khususnya di rumah ya, Mbak. Khususnya di rumah untuk mendapatkan air bersih, dan hampir setiap malam saya ke sana. Kenapa malam hari? Karena di siang hari itu orang-orang berdatangan untuk mengambil air memang. Oh, jadi bergantian ya? Iya, berbagi, Mbak. Jadi saya agar tidak mengantri, kita bagi kepada masyarakat lain. Silahkan diambil airnya. Jadi perbukitan Matauli itu memang sangat membantu kami untuk memenuhi air bersih. Ribuan orang sekarang itu bergantung kepada air bersih yang dihasilkan dari sumber-sumber mata air di perbukitan Matauli. Mirisnya adalah, mohon maaf, Mbak, kalau bisa saya tambahi, saya bisa bilang bahwa perbukitan Matauli itu menjadi alam yang merenggut nyawa, tapi juga alam yang telah memberi hidup bagi ribuan orang. Sampai 10 hari bencana hari ini, perbukitan Matauli itu masih terus mengalirkan air kepada masyarakat. Dan digunakan oleh ribuan orang untuk minum, untuk mencuci, untuk masak, dan lain sebagainya. Untuk bertahan hidup di kondisi saat ini ya, Mas ya? Iya, dan mungkin siapa tahu momen ini juga saya bisa gunakan untuk mengkampanyekan, ayo kita jaga perbukitan Matauli ini, karena perbukitan Matauli ini telah memberi kita hidup. Kenapa kampanye ini penting saya sampaikan, Mbak? Karena dalam kurun beberapa tahun terakhir, di sekitaran perbukitan Matauli ini sudah mulai dikeruk. Properti sudah mulai dibangun. Kawasannya sudah mulai dirusak gitu, Mbak. Dan jika ini tidak disuarakan, jangankan di hutan-hutan yang jauh sana, Mbak. Kita punya sumber daya di sini, ya ini perbukitan Matauli yang harus kami jaga. Karena dia telah memberi kami hidup selama 10 tahun di sana, Mbak. Iya. Tidak terbayangkan, Mbak, di tempat-tempat lain yang jauh dari akses perbukitan Matauli, kemana mereka dapat air bersih. Di hari ke-8 kemarin saya sempat naik motor berkeliling, orang-orang mencuci di air-air parit, Mbak, yang mengalir. Sisa-sisa banjir, dan itu berlumpur, warnanya coklat. Air minumnya nggak tahu kemana, Mbak. Maaf, saya terburu.
Pendidikan, Mbak. Ini bukan tentang diri saya, ini bukan tentang lingkungan saya. Mungkin diri saya dan lingkungan saya itu masih punya kemampuan untuk bertahan, untuk survive. Saya punya akses air, saya punya teman-teman di luar sana yang mungkin bisa membantu saya. Saya punya lingkungan yang mungkin selama ini juga menjaga kekompakan. Tapi bagaimana di luar sana? Bagaimana di daerah-daerah yang masih terisolir sampai hari ini? Dan mungkin melalui momen ini saya juga meminta gitu ya. Kondisi bencana kali ini itu kan memaksa masyarakat untuk bertahan di tempatnya masing-masing. Ya. Untuk juga membersihkan rumah, untuk memulihkan kondisinya. Itu sangat penting rasanya agar bantuan yang ada, pasokan yang ada itu dihantarkan door to door ke masyarakat. Pemerintah datang ke masyarakat untuk menyalurkan dukungan sebisa yang mereka punya. Jangan lagi diharapkan masyarakat yang antri, masyarakat yang datang, masyarakat yang berbondong-bondong ke posko-posko. Jadi posko-posko itu harapan kami membagi tugas. Ya memang kerja berat, Mbak. Tapi begitulah tantangannya. Kalau tidak, konsekuensinya berat. Yeah. Tadi siang saya naik motor. Kebetulan saya punya sumber daya di rumah, bantuan dari teman-teman dari luar juga. Saya bagi ke masyarakat. Saya punya tetangga di bank sampah yang sekarang, Mbak, mereka itu membangun pondok darurat. Rumah mereka tergenang setengah rumah mereka sudah tidak layak ditempati. Mereka sekarang membangun rumah di sawah yang juga mereka pinjam. Mereka membangun pondok darurat di sana dan saya membagi sumber daya yang saya punya. Saya bawa roti, saya bawa ikan asin, saya bawa mie, saya kasih ke mereka. Sepulang dari sana, saya bertemu dengan seorang bapak yang jalan kaki dari Tanah Bolon namanya, Mbak. Itu kecamatan Tuka yang sampai hari ini masih terbilang terisolir. Yang sampai ke sana itu cuman sepeda motor besar. Mobil kabarnya tadi saya tanya belum bisa masuk. Dia berjalan kaki, Mbak, beberapa kilometer dari atas sana ke gedung. Mungkin dia dapat kabar bahwa di Bulog itu sedang ada bagi-bagi beras mungkin. Dia mungkin merasa berpeluang untuk mendapatkan beras. Dia jalan kaki, saya bonceng, Mbak, sampai ke simpang yang saya bisa antar. Nah, artinya apa, Mbak? Masyarakat terdampak itu berharap bantuan datang ke mereka. Kalau mereka yang harus, karena tidak semua orang punya sumber daya, Mbak. Misalnya nih, saya punya becak, saya punya motor untuk menjemput air, membeli makanan, tapi tidak semua orang punya kan? Ya. Nah, ini yang harus disentuh secepatnya dengan cara apapun. Agar mereka bisa bayangkan, Mbak, 10 hari sampai sekarang tidak terbayang mereka di sana itu makan. Ya. Bagaimana cara mereka bertahan? Ini luar biasa, Mbak. Saya tidak ingin mengkritik pemerintah lamban dan sebagainya. Mungkin pemerintah juga punya kendala, punya tantangan, punya jalur administrasi yang panjang. Saya tidak mencoba untuk mendiskreditkan pemerintah, tidak. Tapi saya harap agar pemerintah juga bekerja keras. Dan satu lagi, Mbak, jika boleh momen ini, saya berharap juga agar orang-orang yang ingin mengambil kesempatan dan keuntungan dalam momen bencana ini, tolong berhenti. Ya. Tolong berhenti. Bencana ini luar biasa. Saya mendapat kabar kemarin, Mbak, beberapa bupati di Aceh bahkan mengeluarkan surat pernyataan menyerah. Iya. Karena kondisi bencana ini mirip dengan tsunami tahun 2004. Bagaimana kalau pemerintah kami menyerah, Mbak? Apalagi kami masyarakat ini. Nah, karena itu saya sangat menekankan agar para mafia, para orang-orang kelompok-kelompok yang ingin memanfaatkan situasi ini, konflik politik yang terjadi selama ini berhenti. Stoplah. Ayo kita bergotong royong, bekerja sama, berbagi sumber daya, berbagi kemampuan. Ya, kawan, inilah itu tadi perbincangan kami dengan salah satu warga di daerah Tapanuli Tengah, yaitu Mas Damai. Namun tiba-tiba nampaknya kondisi sinyal di sana terputus, dan itu tadi cerita dari Mas Damai, keluh kesah Mas Damai, dan juga pesan Mas Damai yang mewakili warga yang terdampak banjir di sana. Kita doakan semua, semoga bencana ini cepat selesai, semua bisa bangkit, dan pesan Mas Damai tadi adalah stop kekuasaan politik, dan semoga bencana ini
menjadi peringatan untuk kita semua dan menjadi pesan untuk kita semua. Kawan, inilah itu tadi perbincangan kami dengan salah satu warga Tapanuli Tengah, dan saya Dilhan Tika pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.